Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani durian. Nah, di sore hari ini saya update pohon durian triple planting di sini, yang dimana sudah 2 minggu kemarin ya saya pupuk. Jadi masing-masing pohon ini, ketiga pohon ini usianya berbeda-beda sahabat tani. Tapi tidak masalah, karena sekarang sudah mulai seragam. Dikarenakan awalnya yang ini sudah tinggi tuh saya lakukan top pruning biar seragam dengan yang di belakang itu yang luar saling dengan bawah. Tuh, ini pun terubusnya tidak pernah berhenti ya, terubus terus gitu. Walaupun ini kemarau, karena kemarau basah sampai tadi ya, yang dimaksud kemarau basah mungkin sudah tidak asing bagi para petani khususnya. Jadi biar kemarau tapi masih ada hujan gitu kan, walaupun hujannya sering di musim hujan sebelumnya. Ini terubus. Hanya saja ini belum saya melakukan proses penyemprotan sama teman-teman. Nah, beberapa bulan kemarin itu saya habisin pangkas ini, ya, pangkasin tunas-tunas air atau rati-rati yang tidak berguna nantinya. Kemudian ini yang mengarah kemari saya buangin tuh bekas-bekasnya. Ini tinggi juga, banyak percabangan di atasnya. Nanti mungkin 2 tahun lagi cabangannya sudah makin banyak dan makin besar gitu, termasuk yang di bawah. Ada pun nanti kalau mau berbuah ya yang paling bawah dulu ini, karena batang primer, batang sekunder ini sudah mulai besar gitu sahabat. Nah, ini yang belakang juga sama, kena pupuk sebelumnya. Hanya saja belum saya melakukan proses penyemprotan fungi maupun insek ini ya sahabat ini untuk bulan ini. Dan menyiram pun belum saya lakukan di tahun ini. Apalagi kalau udah usia 4 tahun 3 tahun seperti ini ya, saya tidak panik lagi lah kalau kemarau baru 1 bulan gitu ya. Walaupun di sini MDPL ya 200 gitu, tidak begitu panik karena sudah mulai adaptif. Terus ini dibersihkan di sebelumnya, melakukan sanitasi dan dikumpulkan juga di sekitarannya sebagai deposit pos, intinya untuk mengeburkan tanah ya, supaya tidak padat, tidak panas, tidak menguap ya, begitu. Nah, ini sebelumnya juga yang bower ini sahabat tani ya, banyak masalah. Nah, itu kelemahannya bower itu mudah menawar daunnya tuh sangat sensitif dibanding dengan tanaman durian yang lain. Karena saya bilang begitu karena bukan 1 kali 2 kali kejadian pada pohon durian bawor. Dari mulai awal tanam juga tuh, apalagi bibitnya kurang sehat. Tapi kalau sekalinya sehat lagi, itu jangan ditanya ya kalau durian bawor. Andai pun ini kalau mau dibungakan misalkan ya, ini yang paling depan aja, karena yang paling depan itu paling awal saya tanam. Ini terubus terus di sini. Jadi kalau mau dipupuk bunga ya harusnya setelah daun-daun mudanya ini tua semua, makanya itu lakukan penyiraman pun harus dikurangi begitu sahabat tani durian kalau memang niatnya mau dibungakan pada saat dia generatif kan. Kalau yang belakang kan sebenarnya tinggi aja ini pohonnya, hanya umurnya aja yang belum sampai 4 tahun begitu, dan dahan-dahannya juga masih terus. Karena saya maksimalkan ya supaya dahan-dahannya itu nanti dibantu dengan nutrisi supaya dia gemuk begitu sahabat. Ini responnya daripada pupuk yang dikocor kemarin pada tanaman durian triple planting di sini. Alhamdulillah ya, responnya kelihatan gitu mulai dari terubus dengan pupuk NPK yang dicairkan untuk masing-masing pohon itu 2-3 sendok makan saja. Berarti kalau 2 sendok saja sudah 6 sendok kali 3 pohon, karena satu rumpun ini ada 3 pohon gitu sahabatnya. Yang bersinggungan kemarin tuh dari cabang-cabang ini kan, kalau memang dari awal itu harus dilakukan terus secara berkala. Kemudian kalau sudah tua kan, sudah makin tua tuh malah
ke belakang itu, ke depan musangking ini sudah tidak ada nanti. Begitu juga sebaliknya, kalau musangking nyentuh kemari akan saya pangkas juga gitu. Tidak masalah kan, alhamdulillah seperti ini. Kita lihat dari belakang sekalipun. Kalau memang bagi para petani awam, kalau di kampung saya memang jujur baru saya melakukan metode seperti ini, saya petani rubian di desa saya, termasuk mungkin satu kecamatan ya, melakukan metode triple planting atau double planting seperti ini. Baru saya gitu, sahabat petani yang memulai gitu kan. Kalau di daerah-daerah lain mungkin sudah nggak asing gitu ya, metode-metode tanam seperti itu. Semua juga awalnya mencoba ya, dari hasil percobaan itu kita buktikan nanti hasilnya seperti apa gitu. Kalau memang hasil coba-cobanya bagus sesuai apa yang diharapkan ya terusin. Ke pohon durian yang lainnya juga mau melakukan metode tanam seperti ini. Yang jelas berbuah sih pasti ya kan, tergantung usianya nanti, usianya udah ideal apa enggak ya, tergantung niat kita mau dibuahkan apa tidak. Kalau masih ada hujan ya, pupuknya kestimulir kalau memang dipupuk buah gitu, ke terubus atau tunas baru. Kalau memang kemarau ya enggak lah gitu. Mari kita cek yang double-nya ya, double planting ataupun ini kan triple. Yang double plantingnya saya kasih lihat juga ke sahabat tani rubian. Nah seperti ini ya, yang kemarin saya shoot juga ini untuk double planting antara musangking dan bawor sini. Hasilnya seperti ini, dan sebelumnya juga sudah saya pruning di bagian dalam. Nanti salah satu cabangnya ini antara ini dan ini, paling ini yang akan kemudian buang gitu ya, biar penetrasi sinar matahari juga masuk batang primer. Kemudian ini juga nutrisinya terbagi ke dahan-dahan bawor yang lainnya gitu. Sama juga hasil pemupukan 2 minggu kemarin, seperti ini responnya. Begitu sahabatnya. Di sini memang banyak pohon pisang sebelumnya, tapi pelan-pelan sudah akan saya jarangin ya, pisangnya akan mungkin 1 tahun ke depan sudah tidak kita tanam lagi, karena harus betul-betul untuk kebutuhan tanaman durian, untuk tanaman inti di sini, penetrasi sinar matahari. Kita ke durian yang lainnya sahabat ini, yang double gitu kan. Nah contoh yang ini kemarin juga sudah saya pupuk, dia semakin terus bertumbuh tunas barunya atau bersemi, atau biasa kita bilang terubus seperti ini. Kemarin saya bentuk dahannya supaya dahan ini bentuk secara horizontal bagi sahabat tani, tidak mengarah secara diagonal atau menyaingi batang primer. Ini juga sebelumnya saya bantu juga pembentukan dahan, kemudian hasilnya seperti ini. Dan cabang-cabang bagian dalam kalau memang kering kan saya pangkas sejak awal gitu, supaya betul terbentuk teratur percabangannya semua gitu, dan punya arah tujuan yang jelas. Nah untuk pupuk kocor, kita kembali ke pupuk kocor akan saya lakukan dalam 1 bulan sekali, karena manfaat dari pupuk kocor itu sendiri, nutrisinya mudah diserap langsung oleh akar tanaman durian. Kemudian tanaman durian akan secepatnya memberikan respon terhadap pupuk itu sendiri, baik itu pupuknya mau secara lebih ataupun kurang, nanti responnya akan dirasakan oleh tanaman durian itu sendiri. Dan ini bawor untuk yang depan lebih awal saya tanam daripada musangking yang belakang, selisih 1 tahun kalau tidak salah. Namun sama saya dipangkas 1 top pruning ya, dikocor sekitaran permukaan sini pupuknya ya, melingkar, dikocor pas ujung-ujung daun gitu sahabat tani.
Nah seperti inilah sehat. Dan besok-besok akan saya bantu dengan khusus yang vegetatif dengan magnesium sulfat dan hasil B ya untuk dengan hasil D untuk nutrisi daunnya sahabat tani rudian. Baik ke ini juga ya, jadi dia terus pemupukan yang sama. Ini susi yang double dan triple ya, akan saya update, yang saya update sore hari ini, dan sekaligus informasikan respon daripada pupuk kemarin dari 2 minggu kemudian kasih. Dan ini bekas saya pruning ya sejak awal. Ini lebih dulu, sebenarnya ini selisih 2 tahun, ini udah 4 tahun. Yang depan si matahari, tambah dengan musangking gitu sahabat. Kita deketin lagi, ini musangkingnya udah 2 tahun masa tanam. Jadi 2 tahun ini juga belum saya melakukan penyiraman karena cuaca mendung lagi. Nah 3 bulan kemarin yang saya tanam itu triple planting juga antara durian duri hitam, super tembaga dan musangking. Hasilnya lumayan juga, masih tahap pertumbuhan. Beda dengan yang ini sudah memasuki 2 tahun yang belakang musangking dengan duri hitam. Kecuali yang bawornya sudah usia 4 tahun. Bukan bawor, maaf, matahari sahabat tani rudian. Begitu. Nah, ini harus saya putar kemari cabangannya, atau nanti ini bagian dalam akan saya musnahkan ataupun saya buang ya. Saya buang juga ini nanti supaya pindah nanti nutrisinya ke belakang atau ke cabang dan ke batang primer juga ya. Itu ini dihilangkan, nutrisinya pindah kemari gitu sahabat tani rudian. Gitu. Supaya tidak mengarah terus ke sana. Gitu. Tidak rugi juga ya lari nutrisinya kemari nanti. Dan sekarang stop dulu saya melakukan pruning, tinggal nanti saya lakukan penyemprotan hama kutu kebul, karena kutu kebul ini kalau dibiarkan itu sangat berbahaya sekali untuk pertumbuhan tanaman durian secara berkelanjutannya. Kemudian untuk pembuahannya juga dan pembungaan akan tidak bagus, mudah gugur dan tidak akan lebat. Begitu sahabat tani rudian. Kemudian yang ini si matahari juga ya, triple plantingnya matahari dengan bawor dan duri hitam gitu. Jadi salah satu percabangannya juga di sini akan saya redikasi salah satunya. Mungkin ini yang tengah ya, yang tengah akan saya gergaji di sini. Kemudian yang pelihara 2. Nanti kalau udah besar, kalau nggak dibuang dari mulai sekarang, itu saling berdempetan, rapat begitu sahabat tani rudian. Makanya saya atur sejak usia dini kan gitu. Sudah saatnya pangkas memangkas mulai dari sekarang begitu. Dan belakangnya adalah durian duri hitam. Ya, batang cabang utamanya batang primer tumbuh lagi karena sebelumnya saya pangkas. Tunas baru lagi supaya dia larinya kemari nih, tidak kerempeng. Sekarang kan udah lumayan gemuk tuh. Dia usia udah 2 tahun. Dan di tahun depan 3 tahun usianya. Mungkin bisa 2 tahun lagi dia usia tanaman durian duri hitamnya sudah boleh harus dilatih sahabat tani rudian. Baik sahabat tani, ini khusus yang triple planting yang dimana usia sudah ada yang mulai generatif dan masa vegetatif juga. Kemudian yang double plantingnya juga begitu, mau melewati usia vegetatif sahabat tani rudian. Terima kasih banyak ya sahabat tani, karena ini waktu sudah mau hampir gelap dan saya harus bertolak dari kebun. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan jika yang ingin bertanya silahkan lakukan pemupukan kocor supaya mudah diserap oleh akar tanaman durian
Dan itu pun kalau ada air ya, kalau tidak ada air tidak masalah sahabat tani. Terima kasih dan salam hormat untuk semuanya. Salam ini Durian dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.